Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan observasi kami mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit PT Akasia Antar Persada. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Anggi Nuncita Sari Harahap dengan NIM belakang 044 dan rekan saya Putri Gusyani dengan NIM belakang 041, Sayyidah Masa NA dengan NIM belakang 055, Nadia Khatun Jahra dengan NIM belakang 056, dan Zulfa Rizkia Asapi dengan NIM belakang 062. Baik, langsung saja kepada latar belakang diadakannya observasi ini, di mana di era revolusi industri 4.0 ini, banyak perusahaan yang semakin berkembang dalam menyampaikan informasi terkait perusahaan itu sendiri. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses penyampaian informasi tersebut. Maka dari itu, sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir catatan dan laporan yang telah disusun secara utuh untuk menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi yang akan kami bahas di sini mengenai penerimaan kas dari penjualan kredit, di mana perusahaan ini bergerak di bidang travel agent atau agen dan biro perjalanan. Maka dari itu, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami sangat tertarik untuk mengamati mengenai proses penerimaan kas dari penjualan kredit. Karena bidang yang diampu oleh PT Akasia Antar Persada ini mengenai bidang travel, di mana kita sangat mengenalnya bahwa travel di sini menjual tiket dan kami akan membahasnya dari segi konsumen membeli kepada PT Akasia Antar Persada. Maka dari itu, dengan ketertarikan kami dalam pengamatan ini, kami mengambil judul Laporan Hasil Observasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang kami angkat di sini. Yang pertama, bagaimana profil dari perusahaan PT Akasia Antar Persada. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup usaha dari PT Akasia Antar Persada. Dan yang ketiga, bagaimana sistem informasi akuntansi yang diberlakukan oleh PT Akasia Antar Persada dalam proses penerimaan kas dari penjualan kredit. Di balik adanya observasi ini, tentu ada tujuan yang kami angkat untuk melakukan observasi tersebut, di mana tujuan kami yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi nyata dari sistem informasi akuntansi yang diberlakukan oleh suatu perusahaan, untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai prosedur penerimaan kas dari penjualan kredit dalam kondisi nyata di lapangan, terutama dalam hasil observasi kita yaitu PT Akasia Antar Persada itu sendiri. Kemudian, untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai sistem informasi yang sudah diterapkan oleh PT Akasia Antar Persada. Dan yang utama adalah tentu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi semester ganjil 2020-2021. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Gusyani, kepadanya saya persilahkan. Baik. Selanjutnya pembahasan yang diawali dengan profil perusahaan. PT Akasia Antar Persada merupakan perusahaan jasa di bidang agen dan biro perjalanan atau travel agent yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari ASITA atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. PT Akasia Antar Persada beralamat di Gandaria 8 Office Tower Suite 12 nomor C Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini berbentuk perseroan terbatas. Secara ilmu sistem informasi akuntansi, PT Akasia Antar Persada melakukan input, proses, output. Dan yang kedua, ruang lingkup usaha. PT Akasia Antar Persada melayani pemesanan tiket untuk perjalanan bisnis para perusahaan. Mereka akan mencarikan rute sesuai dengan pesanan konsumen dan melakukan pembelian tiket pesawat setelah tercapainya kesepakatan dengan konsumen.
Perusahaan yang terletak di daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini bekerja di industri perjalanan dan transportasi. Dan selanjutnya, sistem informasi akuntansi penjualan. Fungsi yang terkait dalam proses sistem akuntansi PT Akasia Antar Pesada yaitu ada dua. Yang pertama, fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari orderan customer, membuat voucher, bukti penerimaan kas, memverifikasi invoice, menginsut tiket, serta membuat laporan keuangan. Dan yang kedua, fungsi penjualan yang terbagi menjadi dua divisi, yaitu divisi marketing dan divisi tiketing. Divisi marketing yang bertanggung jawab untuk promosi kepada para konsumen, mengirimkan surat order kepada staf tiketing, serta menelpon konsumen untuk konfirmasi terkait orderan, dan divisi tiketing yang bertanggung jawab untuk mengajukan top up saldo kepada pihak airlines, membuat letter of guarantee atau LG, serta menerbitkan invoice. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Saida Marsha. Kepada Saida Marsha, dipersilakan. Lalu ada dokumen yang digunakan oleh PT Akasia Antar Persada, yaitu ada surat order yang berisikan orderan customer, meliputi tanggal pemberangkatan, kota atau negara pemberangkatan, kota atau negara tujuan, jumlah tiket yang diorder, serta biaya yang harus dibayarkan. Yang kedua ada isu tiket atau cetak tiket, untuk customer melakukan perjalanan. Tiket berisikan nama customer, tanggal pemberangkatan, kota atau negara pemberangkatan, kota atau negara tujuan, jumlah tiket yang diorder, serta biaya yang harus dibayarkan. Yang ketiga, invoice yang terverifikasi, yang berarti customer sudah melakukan pembayaran setelah 7 hari kerja. Invoice berfungsi sebagai alat bukti pembelian yang memuat rinci pembelian dan termin pembayaran. Yang keempat, ada bukti pembayaran yang berfungsi sebagai bukti bahwa customer telah melakukan pembayaran tiket. Yang kelima ada letter of guarantee atau surat garansi yang berfungsi sebagai syarat untuk dicetaknya tiket dan dikeluarkannya invoice. LG kemudian ditandatangani oleh pemimpin perusahaan. LG berisikan tanggal, nomor LG, nama perusahaan, nama customer, kode pemesanan, harga tiket, dan ketentuan pembayaran. Yang keenam ada laporan harian, berfungsi bahwa kegiatan perusahaan terlaksana dengan baik. Laporan harian berisikan tanggal dan waktu transaksi, kode transaksi, keterangan transaksi, dan perhitungan biaya yang terjadi. Lalu catatan akuntansi yang digunakan oleh PT Akasia Antar Persada yaitu jurnal umum yang berisikan semua transaksi keuangan yang terjadi. Yang kedua ada jurnal penyesuaian yang dilakukan untuk mencatat penyusutan yang terjadi. Lalu ada laporan keuangan. Dan laporan yang dihasilkan dari proses sistem akuntansi PT Akasia Antar Persada yaitu bukti pembayaran, laporan harian, dan laporan keuangan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfa. Selanjutnya terdapat flowchart dari PT Akasia Antar Persada, yaitu flowchart penerimaan kasnya. Yang pertama, konsumen memilih rute yang akan dituju dan jenis airlines yang akan digunakan. Kemudian konsumen mengirim surat order melalui email kepada staf marketing PT Akasia Antar Persada. Kemudian staf marketing menerima surat order dari konsumen, kemudian menelpon konsumen untuk konfirmasi order. Jika order dari konsumen sudah fix, maka surat order tersebut dikirim ke staf tiketing. Berdasarkan surat order, staf tiketing mengajukan top up saldo airlines yang dipilih oleh konsumen dan melakukan pembayaran dengan transfer melalui M-Banking atau melalui ATM. Setelah staf tiketing melakukan pembayaran top up saldo, pihak airlines mengisi saldo airlines untuk PT Akasia Antar Persada. Selanjutnya, ketika saldo airlines telah terisi, kemudian staf tiketing membuat letter of guarantee atau LG rangkap 2. Yang pertama diberikan untuk pimpinan untuk ditandatangani dan yang kedua untuk arsip. Kemudian pimpinan menandatangani letter of guarantee lembar pertama, kemudian diberikan kepada staf financing atau accounting.
Selanjutnya, staff financing atau akunting memeriksa letter of guarantee yang telah ditandatangani oleh pimpinan. Apabila telah sesuai, maka staff financing atau akunting mengisu tiket sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama diberikan untuk konsumen dan yang kedua untuk arsip. Saat isu tiket telah diterima oleh konsumen, maka konsumen dapat melakukan perjalanan sesuai dengan tujuan yang tertera. Ketika sudah terbit isu tiket, pihak airlines membuat laporan harian untuk data PT Akasia Antar Persada yang berguna untuk menerbitkan invoice dan diberikan kepada staf tiketing. Kemudian, staf tiketing menerima laporan harian, kemudian menerbitkan invoice berdasarkan laporan harian sebanyak 2 rangkap. Yang pertama diberikan untuk staf financing atau akunting untuk diverifikasi dan yang kedua digunakan untuk arsip. Kemudian invoice yang telah diverifikasi oleh staf financing atau akunting diberikan kepada konsumen sebagai penagihan. Ketika invoice yang telah terverifikasi diterima oleh konsumen, maka konsumen dapat melakukan pembayaran setelah 7 hari kerja dan bukti pembayaran diserahkan kepada staf financing atau akunting untuk dicek apakah sudah terkirim atau belum terkirim. Kemudian bukti pembayaran digunakan oleh staf financing atau akunting untuk membuat voucher bukti penerimaan kas. Dan yang terakhir, staf financing atau akunting mencatat transaksi ke dalam sistem informasi berdasarkan voucher bukti penerimaan kas yang telah dibuat. Kemudian dari sistem informasi tersebut menghasilkan jurnal penerimaan kas, jurnal penyesuaian, buku besar, dan yang terakhir laporan keuangan. Selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Saida Marsa. Lalu selanjutnya ada unsur pengendali internal perusahaan. Yang pertama ada lingkungan pengendali atau internal control. Manajemen PT Akasia Antar Persada menganggap telah melakukan pengendalian yang sesuai untuk sistem akuntansi perusahaannya, di mana ada pemisahan fungsi-fungsi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tidak terjadi fraud dan kesalahan pencatatan. Yang kedua adalah penilaian resiko atau risk assessment. Bagian keuangan PT Akasia Antar Persada menetapkan jika ada konsumen yang membatalkan perjalanannya, akan dikenakan biaya 75% sampai 25%, tergantung dengan hari keberangkatannya, yang semakin dekat. Hal ini untuk menghindari resiko pemutusan hubungan bisnis kepada pihak airlines, karena kita telah membatalkan perjalanan. Yang ketiga ada informasi dan komunikasi. Pihak PT Akasia Antar Persada selalu memberikan informasi kepada konsumen mengenai rute-rute penerbangan terbaik, agar konsumen selalu percaya dan akan terus memakai jasanya. Perusahaan ini juga selalu berkomunikasi dengan baik kepada pihak airlines terkait pemesanan tiket dan pembatalan tiket, agar tidak terjadi kesalahan dan putus komunikasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Akasia Antar Persada yang beralamat di Gandaria 8, Office Tower Suite 12, nomor C, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang merupakan perusahaan jasa di bidang agen dan biro perjalanan, telah menerapkan sistem informasi akuntansi penjualan yang memadai. Yang pertama, sistem akuntansi penjualan yang diterapkan PT Akasia Antar Persada meliputi hal-hal berikut. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan pada PT Akasia Antar Persada adalah fungsi akuntansi dan fungsi penjualan. Dokumen yang digunakan adalah surat order, issue tiket, invoice, bukti pembayaran, letter of guarantee, dan laporan harian. Catatan akuntansi yang digunakan adalah jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan adalah bukti pembayaran, laporan harian, dan laporan keuangan. Yang kedua adalah prosedur pengendalian internal, yang merupakan perwujudan sistem informasi akuntansi penjualan perusahaan telah memadai. Prosedur pengendalian internal yang dilakukan PT Akasia Antar Persada adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemisahan fungsi-fungsi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tidak terjadi fraud dan kesalahan pencatatan. Yang kedua, penilaian risiko dengan cara bagian keuangan menetapkan jika ada konsumen yang membatalkan perjalanannya,
akan dikenakan biaya 75% sampai 25% tergantung dengan keberangkatannya yang semakin dekat. Yang ketiga, PT Akasia Antar Persada selalu memberikan informasi kepada konsumen mengenai rute-rute penerbangan terbaik agar konsumen selalu percaya dan akan terus memakai jasanya. Selanjutnya adalah saran. Next. Selanjutnya adalah saran. Setelah melakukan penelitian, observasi, dan wawancara pada PT Akasia Antar Persada, sistem informasi akuntansi penjualan yang telah diterapkan memadai. Namun, penulis memberikan beberapa saran bagi perusahaan. Yang pertama, sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi keuangan dan fungsi akuntansi untuk menghindari terjadinya penyelewengan wewenang. Yang kedua, agar dilakukan pengecekan secara berkala terhadap kelengkapan dokumen atau berkas yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang ketiga adalah penyimpanan berkas dilakukan lebih rapi dan diurutkan agar berkas tidak hilang. Selanjutnya, lampiran yang akan disampaikan oleh Anjunun. Baik, di sini kami sudah melampirkan hasil dari observasi kami yang berupa lampiran dokumen, ada bentuk invoice, ada LG, selanjutnya. Nah, ada surat order, dan juga ada bukti bahwa kami melakukan observasi secara langsung ke PT Akasia Antar Persada, yang tepatnya ada di Gandaria City, dan kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.